Hai Sobat Milenial, masih di Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol sama Kak Fadli, Duta Baca Kabupaten Bogor. Semangat generasi Z dalam menumbuhkan minat membaca ya, dunia literasi. Kak Fadli, tadi mungkin di segmen awal ya kita sempat menyinggung bahwasanya ternyata banyak sekali masyarakat yang antusias untuk datang ke taman baca itu nih Kak Fadli. Nah itu sempat ngerasa kewalahan dan maksudnya nyangka nggak sih kalau ternyata kehadiran taman baca itu memang banyak gitu, antusias masyarakat gitu. Jadi sebenarnya dari awal pertama saya membuka taman baca itu, saya sempat berspekulasi bahwa di lingkungan saya sendiri ini angka literasinya memang kurang gitu. Dan memang ketika sedikit cerita nih kayak, jadi ketika saya mendapatkan satu kotak buku itu di tahun 2019, saya ujikan buku ini, saya taruh di sebuah pos ronda yang menjadi tempat taman baca saya sekarang sampai sekarang. Bahkan sudah tempat itu sudah dikunjungi oleh Kementerian Pertanian, sudah dikunjungi oleh kepala dinas dan lain sebagainya. Nah, di tempat itu saya taruh buku-buku itu, saya buka kotaknya, dan apa yang jadi, Kak? Ternyata kotak buku yang sudah saya buka dan anak-anak yang ada di sekitar itu, saya kira akan membaca buku, ternyata tidak. Mereka malah menutup kotak itu, kemudian dipakai duduk, Kak, untuk bermain handphone. Nah, itu merupakan hal yang mengejutkan buat saya. Nah, jadi memang sebenarnya kegiatan-kegiatan literasi ini perlu banyak sekali tantangannya gitu. Nah, memang dalam mengembangkan literasi itu juga banyak sekali peranan-peranan masyarakat di dalamnya, sehingga dukungan-dukungan itu terjadi, kurang lebih seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Tapi apa anggota-anggota yang mungkin teman-teman Duta Baca iniin untuk mengelola taman baca itu kurang lebih ada berapa orang tuh anggotanya Kak? Atau Nah, siapapun memang ngurusin taman baca itu atau gimana? Nah, berkaitan yang tadi, kalau untuk pertama itu saya membuka taman baca itu, saya hanya mendapatkan yang bergerak hanya saya sendiri pertama. Saya sendiri bergerak, kemudian anak-anak ya mungkin yang ikut taman baca mungkin sekitar ya 5 orang, 7 orang, paling banyak kalau nggak salah 8 orang. Itu di tahun 2020, sepanjang tahun 2020 itu. Nah, kemudian mulailah saya mulai merancang program, mendiskusikan program, merekrut tim saya, sehingga saya sekarang memiliki pengurus itu kurang lebih 20 orang, Kak, untuk 5 taman baca. Nah, kemudian juga untuk anak-anaknya sendiri ada 123 anak yang kami bina di taman baca kami, 123 anak itu, dan memang sangat kewalahan sekali kami. Karena satu taman baca aja bisa 40 anak, sedangkan kita tempat itu kadang di pos ronda, kadang di rumah warga, dan lain sebagainya. Dan justru antusias warga itu sangat besar, bahkan mereka berebut menawarkan tempat untuk dipakai. Ada yang warga yang minta di tempat di rumahnya, ada yang minta di halaman rumahnya, dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat tuh datang mendukung dengan membawakan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi memang kami memang sebenarnya kewalahan, dan menurut saya untuk pengurus sebanyak itu memang masih kurang, karena mengawal puluhan anak, apalagi kita harus bertugas di 5 taman baca, dan saya harus berjalan dari taman baca ini ke taman baca ini, karena rata-rata untuk kegiatan itu di setiap hari Minggu, di setiap hari Sabtu dan Minggu, dan juga mereka memiliki kegiatan rutin mungkin untuk membaca buku bersama dan lainnya di setiap hari. Jadi tetap harus saya kejar itu. Waduh, luar biasa. Tapi kegiatan-kegiatannya apa aja sih Kak? Mungkin selain teman-teman dibolehkan untuk membaca buku-buku yang tersedia, selain itu ada gak program-program atau kegiatan lain yang diadakan di taman baca itu? Oke, jadi kalau untuk program itu, yang pertama kan ada program Pustaka Inklusi. Program Pustaka Inklusi ini sebenarnya untuk lebih kepada secara masyarakat luas. Jadi selain masyarakat hanya membaca buku, tapi masyarakat juga mendapatkan edukasi. Salah satunya adalah pengembangan yang sudah terjadi di lingkungan di mana taman baca saya itu berada. Nah, di mana telah lahir produk komoditas pertanian Talas Bogor di lingkungan kawasan industri. Nah, itu merupakan hal yang luar biasa, di mana kawasan industri tapi memiliki komunitas pertanian Talas Bogor. Itu hal yang unik. Dan bahkan untuk pengembangan potensinya, itu kita hadirkan produk UMKM. Talas Bogor itu kita ambil menjadi produk UMKM, dan kita jual dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih. Nah, itu adalah program, dan itu melibatkan program yang melibatkan banyak masyarakat. Anak muda, remaja, dan orang dewasa, itu kita libatkan di sana. Bahkan masyarakat itu turut antusias untuk ikut membantu proses produksi dan lain sebagainya. Sampai sekarang sudah hadir di BUMDes dan di beberapa pasaran produk kami, yaitu produk stik Talas Mede mungkin itu. Nah, kemudian untuk ada program pustaka kolaborasi yang memang program-program ini sudah berbasis pada kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada agenda. Salah satunya adalah agendanya yang pertama tuh kita dalam setiap kegiatan taman baca, pertama kita akan bernyanyi dan menari bersama lagu anak.
Nah, banyak anak-anak sekarang kita sudah banyak yang lebih paham, lebih hafal lagu-lagu orang dewasa ya, lebih lagu orang dewasa, lagu cinta-cintaan. Tapi sekarang dengan hadirnya kegiatan itu, anak-anak tuh akan hafal, bahkan terngiang-ngiang di kepala mereka lagu anak-anak yang mungkin jarang mereka dengar sebelumnya, tapi ketika masuk ke taman baca sering mereka dengar. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menonton video edukasi, diiringi dengan pertanyaan, itu akan melatih daya pikir mereka untuk berpikir kritis, di mana mereka juga akan terlatih percaya dirinya, walaupun jawabannya salah, tapi mereka tetap angkat tangan, berani dulu jawab. Kemudian dilanjutkan dengan membaca buku bersama, itu bentuk pendampingan kita dalam bidang literasi. Kemudian kita mendengarkan dongeng. Nah, uniknya dongeng-dongeng kita itu sebenarnya dihadirkan juga dari beberapa orang. Nah, selain dari pengurus kita, kadang juga ada fasilitator kita yang ikut serta di dalamnya untuk mendongeng dan lain sebagainya. Ada orang-orang di lingkungan masyarakat juga yang ikut mendongeng, sehingga terjalin kedekatan di antara masyarakat, terutama anak-anak. Kemudian setelah itu kita akan mewarnai bersama, kemudian akan bermain games yang paling penting. Ini yang sangat menarik, yaitu bermain games. Games edukatif itu sangat menarik, kan? Kurang lebih seperti itu kegiatannya. Tapi rata-rata kalangannya seumuran berapa tuh Kak? Anak-anaknya maksudnya yang lebih banyak gitu rata-rata. Kalau untuk anak mudanya kalau untuk anak mudanya jadi pengurus itu rata-rata di usia, ada yang usia SMP kelas 3 sampai ke remaja dewasa. Bahkan ada yang kerja, mereka meluangkan waktu di hari Minggu, di hari liburnya itu mereka ikut kegiatan taman baca. Dan untuk anak-anaknya itu saya tidak membatasi usianya. Yang jelas untuk rata-rata itu di usia SD kan, antara kelas 1 sampai kelas 6 SD itu rata-ratanya. Tapi banyak juga anak-anak PAUD, karena ini kegiatannya memang berbasis kepada anak-anak. Mereka juga sangat tertarik untuk kegiatannya, jadi banyak sekali anak-anak makin membludak sampai sekarang. Waduh, luar biasa ya. Pastinya ini respon masyarakat khususnya orang tua ya dalam kehadiran taman membaca ini sangat mendukung penuh ya terhadap program taman baca ini, apalagi mungkin anak-anak SD gitu ya yang mungkin jadi sampai pada akhirnya mewadahi teman-teman untuk bisa mengeksplorkan diri dalam dunia literasi ini. Kak Fadli, ini gimana dukungan pemerintah sejauh ini terhadap program taman-taman baca ini yang mungkin Kak Fadli dan teman-teman lakukan? Sangat-sangat mendukung ya, karena memang program-program yang saya lakukan ini juga merupakan bagian dari program-program yang sedang diusahakan dilaksanakan di setiap tempat, di setiap daerah yang ingin dilakukan oleh instansi pemerintahan. Di pemerintahan desa sendiri, pemerintahan desa saya itu Desa Gunung Putri, itu memiliki kurang lebih 16 taman baca dan terus bertambah, yang mana kepala desanya mempercayakan saya sebagai ketua lembaga perpustakaan Desa Gunung Putri yang akan mengelola 16 taman baca itu, dan ditargetkan karena kita sudah punya fokus untuk pengembangan konsep desa wisata literasi, kita akan targetkan 46 taman baca ada di dalam satu desa itu dengan program Sate Sahabat, satu RT satu taman baca, sehingga program-program bisa terlaksana. Kemudian untuk pemerintahan seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan itu sangat membantu sekali Kak, mulai dari kita dibina, mulai pembinaan untuk pengurus taman baca, kemudian pembinaan untuk saya sendiri karena saya harus mengelola banyak sekali taman baca, akan ada 46 taman baca di Desa Gunung Putri, belum yang di luar kota nanti, di luar kota atau dalam Kabupaten Bogor lainnya, dan itu merupakan dukungan besar buat saya. Kemudian juga dinas turut membantu memberikan fasilitas seperti komputer, printer, dan lain sebagainya. Kemudian juga didukung oleh Pustaka Kementerian Pertanian, yang tadi kalau di dalam Pustaka Kolaborasi itu ada edukasi tentang pertanian. Nah, Kementerian Pertanian inilah masuk untuk memberikan edukasi dan memberikan fasilitas untuk taman baca juga. Dan juga Perpustakaan Nasional yang turut serta membantu kita untuk terus mengkonsepkan, terus kita memiliki program yang memang mendukung di bidang literasi ini. Itu adalah dukungan-dukungan dari pemerintahan sekarang. Tapi memang sih jadinya semangat ya dengan segala stakeholder yang sangat mendukung penuh terhadap program ini. Jadinya kita juga sangat antusias juga untuk mengembangkan program-program taman baca ini ya, pastinya di dunia literasi khususnya Kak Fadli. Tapi ngomongin soal dunia literasi nih Kak Fadli, maksudnya mungkin selain Duta Baca gitu ya, ketertarikan maksudnya dalam dunia literasi kan jarang gitu ya, apalagi anak muda seperti Kak Fadli dengan sekarang berbagai keseruan-keseruan lainnya ya, kegiatan-kegiatan anak muda lainnya. Kenapa Kak Fadli tertarik untuk concern atau memfokuskan diri terhadap dunia literasi nih Kak? Karena itu yang kita butuhkan sekarang. Karena kita ingin menuju Indonesia emas, yang mana anak-anak muda, milenial, kemudian masyarakat sumber daya manusia Indonesia itu yang memiliki kualitas atau memiliki mutu yang tinggi. Sehingga literasi itu menjadi concern utama atau fokus utama
dalam pengembangan. Jadi banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang terus menggalakkan literasi. Bahkan sampai tercipta salam literasi, itu karena memang sangat concern untuk dilakukan. Sehingga ada rasa di mana saya harus memposisikan diri saya untuk mengembangkan itu. Jadi ketika saya hadir satu kotak buku tadi, saya tidak terpikirkan untuk membuat taman baca, kemudian saya terbawa terus arus untuk ikut dalam kegiatan dunia literasi ini, sehingga saya menjadi duta baca Kabupaten Bogor. Itu merupakan hal yang tidak akan terasa sebelumnya, tapi tahu-tahu kita sudah berkecimpung di dunia literasi, dan itu merupakan hal yang menarik ke literasi. Waduh, luar biasa ya, sampai akhirnya nggak nyangka ya akan sejauh ini ya Kak Fadli. Tapi sebelumnya nyangka nggak akan sampai sebegininya gitu ya, dalam yang mungkin dari awalnya satu kotak buku gitu ya, sampai pada akhirnya sekarang sudah mempunyai berbagai banyak taman baca. Sebenarnya kan kalau saya pribadi, itu saya yang penting adalah jalan aja dulu kita. Mau banyak tantangan, rintangan, halangan dan lain sebagainya, itu akan kita hadapi dengan enak. Kalau misalkan kita menjalaninya aja, ya udah kita jalani aja dulu sebaik apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan kita sudah dari awal berekspektasi besar, wah, saya ingin mempunyai taman baca yang besar, saya ingin punya 100 taman baca, itu merupakan target saya, itu 100 taman baca. Nah, jadi kalau itu kita berpikiran sudah ke sana, maka itu akan menjadi sulit ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Kan tidak mudah kita menggalakkan itu. Bahkan ketika saya sudah melahirkan 5 taman baca itu sangat tidak mudah prosesnya. Saya perlu 2 tahun, dan sekarang sudah hampir 3 tahun, itu perjalanan sehingga jadi 5 taman baca itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi boleh dong Kak berpendapat nih sekarang bagaimana dunia literasi saat ini, khususnya di kaum milenial? Kalau menurut pendapat saya sebenarnya karena sekarang sudah ada program literasi digital. Nah, jadi program-program memang mengembangkan anak-anak, yang mendorong anak-anak milenial untuk kembali membaca buku, untuk ikut dalam kegiatan literasi dengan digital itu, karena anak milenial tidak akan jauh dari gadget, tidak akan jauh dari teknologi. Justru sekarang kita sudah mulai mengembangkan itu untuk mendekatkan kepada anak-anak milenial terutama. Nah, itu dan menurut saya anak-anak muda sekarang itu sebenarnya dalam angka itu sebenarnya masih agak kurang, tapi bukan berarti kita tidak bisa terus mengembangkan. Dan itu merupakan bagian dari saya juga sebagai duta baca untuk mengembangkan potensi-potensi anak muda melalui literasi itu, terutama salah satunya adalah literasi digital yang memang mendukung anak-anak muda tadi. Tapi apa Kak tantangan dan yang dihadapi gitu selama ini menjadi seorang duta baca? Cukup banyak ya Kak tantangannya, karena tidak mudah kita untuk membuat program. Kita harus melihat dulu bagaimana reaksi masyarakat ketika hadir sebuah pendidikan, karena banyak sekali masyarakat yang masih berasumsi bahwa taman baca dengan sekolah itu sama, sehingga anaknya daripada hari minggunya dipakai buat ikut taman baca, mending buat istirahat di rumah, buat bermain ke mall atau buat apa. Tapi pada faktanya yang saya konsepkan adalah taman baca tidak seperti dengan sekolah. Mungkin kita semua mungkin kita sekarang jarang mendengar di sekolah itu ada edukasi tentang bencana. Bagaimana kita harus melindungi diri ketika ada gempa bumi secara tiba-tiba, secara mendadak. Nah, di taman baca yang saya kelola, ketika mereka sedang mengikuti kegiatan, mungkin sedang membaca buku, sedang mewarnai, tiba-tiba apabila mereka tiba-tiba mendengar alarm, itu yang berarti tandanya sedang jadi gempa bumi, mereka akan langsung mengambil tas mereka akan langsung mengambil buku-buku yang ada untuk menutupi kepalanya. Nah, itu merupakan hal-hal edukasi, salah satu edukasi yang mungkin belum kita pernah dapatkan di sekolah, atau jarang kita dapatkan. Kemudian juga ada berbagai edukasi yang edukasi lainnya seperti pengenalan profesi, bagaimana kita menghadirkan pemadam kebakaran di dalam taman baca itu, dan mereka merasakan sendiri sensasinya bagaimana menjadi seorang pemadam kebakaran, melihat kendaraan pemadam kebakaran yang besar seperti itu secara langsung dan secara dekat untuk mengenal lebih itu. Nah, itulah taman baca. Jadi memang banyak sekali asumsi-asumsi masyarakat bahwa taman baca itu sama seperti sekolah, tapi ternyata faktanya tidak gitu. Banyak edukasi yang ada yang belum tentu kita dapatkan di sekolah. Mungkin pikirannya, waduh kasihan nih anak-anak gitu ya diporsir, tapi ternyata banyak ya kegiatan-kegiatan yang mungkin jadinya have fun untuk mereka gitu ya, mengisi waktu luang lebih positif lagi gitu ya, tapi ya beredukasi ya pastinya Kak Fadli. Tapi ini kalau ngomongin soal maksudnya anak-anak yang ikut ke program taman-taman baca ini, maksudnya diminta untuk misalkan ada biaya enggak gitu, atau misalkan gratis siapapun gitu?
Nah ini unik. Jadi memang Taman Baca untuk kegiatan literasi itu saya sangat free, tidak ada pungutan biaya. Bahkan saya sendiri yang mengeluarkan modal gitu loh. Saya dan tim saya itu mengeluarkan modal. Kita masyarakat juga ikut turut mengeluarkan modal bersama untuk menghadirkan fasilitas itu. Dan yang unik adalah jadi baru kemarin saya membuka stand literasi gitu, semacam stand literasi. Ketika ternyata banyak masyarakat berpikir bahwa oh taman baca itu bayar seperti sekolah sama Kayak sama les dengan yang gitu tadi, ya. kayak les kurang lebih, nah atau kursus. Nah tapi ternyata uh, ketika saya buka stand tuh saya melihat kenapa masyarakat hanya melihat aja ya. Ternyata pikiran mereka adalah itu bayar. Iya Padahal bener. tidak, kita menyediakan fasilitas itu secara gratis. Dan ketika saya pampangkan tulisan gratis, maka langsung saja banyak yang datang, kurang lebih seperti itu. Banyak ya. Itu adalah persepsi masyarakat sekarang Iya yang bener. memang perlu harus kita ubah, bahwa Iya. literasi itu bukan seperti sekolah, bukan seperti pendidikan lainnya, tapi merupakan pendidikan yang berbasis kepada masyarakat gitu lah. Itu adalah edukasi yang jarang kita dapatkan. Dan ya kalau orang tua sudah mendengar, banyak orang tua yang sudah mendengar, oh ini fasilitas pendidikan gratis dan juga memiliki edukasi yang tinggi, kenapa tidak untuk anak-anaknya ikut Iya gitu. bener. Ini wadah yang sangat luar biasa sekali dong pastinya ya bagi masyarakat. Semua kalangan pun bisa ikut merasakan bagaimana maksudnya hal-hal yang mungkin diajarkan di taman baca itu gitu ya. Yang tadi mungkin spekulasi orang-orang gitu ya, aduh ini bayar kali ya setiap pertemuan kan Betul. biasanya gitu. Apa-apa kan serba ada ini ya tarif ya kalau mungkin orang-orang gitu ya mikir orang tua sekarang gitu. Tapi ternyata taman baca ini dibuka untuk umum gitu ya. Benar-benar Betul. niat Kak Fadli dan teman-teman duta baca lainnya gitu ya berniat berkontribusi sepenuh hati bahkan sampai mengeluarkan modal untuk berbagai kegiatan lainnya gitu ya, ikhlas lillahi ta'ala. Waduh semoga nih taman baca ini semakin meluas gitu ya ke seluruh daerah, nggak cuma di Kabupaten Bogor pastinya Kak Fadli. Waduh Kak Fadli, kita akan jeda dulu sebentar karena kita akan iklan dulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.